Indonesia, negeri dengan 17.000 pulau, siap menjawab tantangan revolusi industri 4.0 di dunia pendidikan melalui digitalisasi sekolah. Berawal dari daerah terluar Indonesia, tol langit penyambung pendidikan bermutu kini dibuka. Pembelajaran era baru diciptakan dengan karakter berpusat pada siswa, multimedia, kolaborasi, pertukaran informasi, serta berpikir kritis. Rumah Belajar hadir menjadi penyedia konten digital pendukung pembelajaran bagi semua. Melalui fasilitas gawai terpadu di sekolah, seluruh siswa dan guru kini dapat mengakses portal Rumah Belajar dengan 8 fitur utamanya. Sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, peta budaya, wahana jelajah angkasa, kelas maya, serta pengembangan keprofesian berkelanjutan. Rumah Belajar, belajar lebih asik di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Akses informasi terbuka dalam pembelajaran di sekolah seluruh Nusantara dengan memanfaatkan dana BOS afirmasi dan BOS kinerja. Kedepan, komunitas guru terbentuk dalam dunia maya untuk bersama mengunggah dan mengunduh berbagai materi ajar digital hingga ujian daring lintas sekolah. Digitalisasi sekolah, sentuh daerah 3T dengan pembelajaran era baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi dan teknologi dalam dunia pendidikan pada era 1.0 sampai dengan 4.0. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gini Tujara sebagai moderator. Seri pertama mengenai perkembangan sistem informasi dan teknologi pada era 1.0 akan dibacakan oleh Saudari Rifika. Kepada Saudari Rifika, saya persilahkan. Saya Vika Natasha Benska. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan sistem informasi industri di bidang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan pada revolusi industri 1.0. Pada tahun 1800-an, mesin-mesin bertenaga air dan uap dikembangkan untuk membantu para pekerja. Seiring dengan meningkatnya kemampuan produksi, bisnis juga tumbuh dari pemilik usaha perorangan yang mengurus sendiri bisnisnya dan meminta bantuan para tetangganya sebagai pekerja. Dalam dunia pendidikan masih sangat lemah. Masyarakat sangat sedikit yang mempunyai ilmu pendidikan. Mereka hanya kerja dan makan setiap harinya. Semua ilmu pendidikan yang dia dapatkan dari hasil praktik di lapangan setiap harinya dan langsung diturunkan kepada anak-anaknya. Sehingga apa yang dilakukan orang tua, apa yang dikerjakan orang tua, itulah yang dikerjakan dan dilakukan oleh anak-anaknya. Seri kedua mengenai perkembangan sistem informasi dan teknologi pada era 2.0 akan dibacakan oleh Saudara Fauzi. Kepada Saudara Fauzi, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Fauzi Arbiansa. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sistem informasi pendidikan industri pada 2.0. Pada awal abad 2.0, listrik menjadi sumber utama kekuasaan. Penggunaan listrik lebih efektif daripada tenaga uap atau air, karena difokuskan ke satu mesin. Akhirnya, mesin dirancang dengan sumber daya mereka sendiri, membuat lebih portable. Dalam tahap ini, dunia pendidikan mulai diperhatikan mengingat jumlah penduduk yang selalu bertambah dan lebih parah lagi, jumlah pengangguran yang merajalela. Peningkatan hasil dari dunia pendidikan, lulusan yang berkualitas sangat diperlukan dalam masa ini. Dikarenakan sumber lapangan kerja mulai menggunakan sistem kerja dengan mesin dengan skala yang besar, sehingga bantuan tenaga kerja yang handal sangat dibutuhkan.
Dunia pendidikan dituntut untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan negara lain. Materi ketiga mengenai perkembangan sistem informasi dan teknologi pada era 3.0 akan dibacakan oleh Saudara Tendi. Pada Saudara Tendi, saya persilahkan. Nama saya Tendi Junior Albar. Saya dari kelompok 4. Di sini akan menjelaskan perkembangan sistem informasi pendidikan 3.0. Dalam beberapa dekade terakhir abad ke-20, penemuan dan pembuatan perangkat elektronik seperti transistor, kemudian chip sirkuit terintegrasi, memungkinkan untuk lebih mengotomatisasi mesin-mesin individual untuk melengkapi atau mengganti operator. Dalam dunia pendidikan diharuskan mengikuti perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi dan komunikasi. Dalam masa-masa ini, dunia pendidikan diharuskan membuat strategi-strategi yang baru, model-model pembelajaran yang baru untuk memudahkan siswa dan meningkatkan daya niat untuk belajar para mahasiswa atau siswa. Penggunaan alat-alat teknologi yang canggih dan bisa dijangkau oleh masyarakat khususnya adalah siswa. Kita ambil contoh adalah smartphone. Kemajuan teknologi sangat pesat, penyebaran informasi sangat pesat. Maka dunia pendidikan sangat memperlukan alat-alat bantu seperti ini. Khususnya sebagai tenaga pendidik sangat membantu untuk cara menyampaikan informasi yang telah didapat dari Google atau smartphone tersebut. Yang keempat atau materi yang terakhir tentang perkembangan sistem informasi dalam dunia pendidikan pada era 4.0 akan dibacakan oleh Saudara Sultan. Kepada Saudara Sultan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Sami. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi yang kita ketahui di mana saat ini adalah era 4.0 di mana teknologi itu menjadi serba kemudahan bagi manusianya. Jadi di sini penjelasan kami adalah di mana kecerdasan buatan itu bisa membantu manusianya itu sendiri yang diciptakan oleh manusianya seperti robot, seumpama ataupun smartphone, komputer dan lain-lain yang memang dapat menunjang pekerjaan ataupun dalam hal pendidikan sekalipun. Dalam contoh seperti sekarang UN itu kan sudah menggunakan komputer. Jadi komputer itu dapat mempermudah akses teman-teman yang mengikuti ujian nasional itu sendiri, dan memang didukung dengan sistem berbasis web, biasanya web ataupun dengan akses kode-kode dan lain-lain, sehingga memudahkan siswa dalam mengerjakan soal ujian nasionalnya, ya kan. Jadi memang kecerdasan ini dibuat berdasarkan perkembangan zaman yang dimana permintaan manusia hari ini itu inginnya serba instan. Jadi industri 4.0 ini bisa dibilang adalah dimana adaptif kecerdasan robot itu memang sangat berpengaruh dalam kehidupan, dimana memang sistem informasi ini berguna untuk mengakses teman-teman untuk belajar. Contohnya teman-teman hari ini memiliki kendala dalam hal mengerjakan makalah atau mengerjakan soal-soal ataupun yang memang kata-kata yang di buku tidak teman-teman ketahui, dari Google, dari smartphone, teknologi sudah bisa dicari dengan mudah. Mungkin beda dengan masa lampau. Seperti itu. Kesimpulan dari video ini adalah dengan adanya revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai ke 4.0 sangat berperan aktif dalam dunia pendidikan. Di mana di era 1.0 kita masih menggunakan mesin web, sekarang di era 4.0 kita dapat mengakses internet dengan mudah. Melalui internet kita dapat mengetahui sistem informasi mengenai pendidikan secara lebih cepat.
Selain melalui internet, kita juga dapat mengetahui sistem informasi dunia pendidikan melalui sosial media, melalui email, dan lain sebagainya. Dan untuk lembaga pendidikan, sekarang lembaga pendidikan dapat dengan mudah menyebarluaskan sistem informasi pendidikan ke pelosok manapun, sehingga dapat meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Sekian video dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.